Untuk ngukur Mas Anies gampang saja. Untuk ngukur Mas Anies gampang saja. Lihat track record-nya. Lihat track record-nya. Karena memang ada fakta empiris, Mas Anies ini kan pernah menjadi bagian dari tim kerja Pak Jokowi, pernah menjadi Menteri Pendidikan, dan berakhir dengan diberhentikan. Terlepas perdebatan apakah penilaian Pak Jokowi benar atau tidak, tapi kan artinya secara subjektif sebagai seorang pemimpin kinerja Mas Anies dianggap tidak menguntungkan, tidak memuaskan, kira-kira seperti itu. Jadi untuk mengukur Mas Anies gampang saja. Lihat track record-nya. Tunjukkan, Mbak, satu kebijakan saja bahwa Mas Anies berpihak, ya, atau memainkan politik identitas. Ya. Tunjukkan saja satu kebijakan selama beliau di Jakarta. Bukan Mas Anies yang mengatakan menolak mensolatkan mayat yang memilih Ahok. Bukan Mas Anies, bukan dari bibirnya keluar. Akan tetapi saya melihat beliau di sana tidak seolah-olah duduk dan menikmati dan enjoy dan mungkin itu mungkin salah satu cara dia agar saya bisa meraih kekuasaan itu untuk menjadi berkat buat rakyat, tapi saya harus lalui jalan semak yang buat saya, ya menurut saya pribadi, ya saya lihat itu bisa lebih bersih gitu loh, Mas. Dan saya tidak melihat itu dalam diri seorang Anies Baswedan. Kalau relawan Anies Baswedan sendiri berharap nggak ada endorse dari Pak Jokowi? Ya, kalau kita siapapun ya orang mengendorse, ya sangat berharap, tidak hanya Pak Jokowi. Ya tentu kita mendukung begini, hadirnya pemimpin yang baik, yang mengabdi, yang jelas track record-nya, itu kan harapan kita semua. Harapan seluruh masyarakat Indonesia kan gitu ya. Ya, tentu dengan modal track record Mas Anies, orang kemudian mendukung, ya silahkan. Kecewa nggak dikasih endorse sama Pak Jokowi? Masih, pemilu kan bukan besok. Pemilu bukan besok, masih berharap ada endorse dari Pak Jokowi atau ya sudah? Ya, memperbesar Pak ceruk Jokowi juga sangat boleh jadi juga akan melihat keadaan-keadaan yang berkembang kemudian. Misalnya? Ya, peta politik, dukungan, termasuk kemudian apa yang disampaikan oleh Mas Toto di survei, itu kan cerminan yang lalu. Survei itu adalah cerminan di saat beliau melakukan survei, bukan kondisi hari ini, bukan kondisi. Tidak mengagetkan kalau Pak Jokowi harusnya tidak akan mengendorse Mas Anies. Kenapa? Karena memang ada fakta empiris, Mas Anies ini kan pernah menjadi bagian dari tim kerja Pak Jokowi, pernah menjadi Menteri Pendidikan, dan berakhir dengan diberhentikan. Terlepas perdebatan apakah penilaian Pak Jokowi benar atau tidak, tapi kan artinya secara subjektif sebagai seorang pemimpin kinerja Mas Anies dianggap tidak menguntungkan, tidak memuaskan, kira-kira seperti itu. Jadi malah aneh kalau kemudian ada pernah dikasih kesempatan menjadi menteri dan kemudian tidak puas, lalu kemudian sebagai calon presiden. Dan kalau kita lihat pun dari sisi Mas Anies pun, ketika tadi saya sudah jelaskan, Mas Anies basis lumbung suaranya itu didominasi, bahkan hampir semuanya berasal dari basis pendukung yang memang tidak mendukung Pak Jokowi pada saat 2 pemilu sebelum. Kalau di endorse itu malah jadi sesuatu yang akan bertabrakan. Iri tak di endorse Presiden Jokowi, Anies Baswedan dan Nasdem sempat berharap. Tadi Mas Toto juga menyampaikan tentang bagaimana Mas Anies diakhiri jabatannya oleh Pak oleh Pak Jokowi. Ya, tapi kemudian dikoreksi juga oleh Mas Toto bahwa ini politik. Bukanlah jawaban pertimbangan yang rasional, objektif. Ini berarti masih ngarep dukungan Pak Jokowi? Saya nggak pernah bicara itu. Artinya begini, saya bagaimana dia itu. Saya mengatakan seorang atasan terlepas subjektivitasnya seperti apa, terlepas saya lanjutkan, izin lanjutkan dulu. Tapi jelas buat Jokowi sebagai seorang atasan yang pernah tidak puas dengan kinerja Anies Baswedan, aneh malah kalau kemudian mengendorse dia jabatan yang lebih tinggi. Itu saja kok, itu logika. Tadi pertimbangannya bahwa kalau rasional tidak mengendorse. Kemudian diruntut dengan diakhiri jabatannya, diresafel kemudian ya. Saya ingin sampaikan tidak ada alasan yang rasional yang bisa dipertanggungjawabkan oleh Mas Toto sendiri bahwa kinerjanya Mas Anies lalu kemudian itu menjadikan penyebab, lalu kemudian mencalonkan presiden. Apa contohnya? SBY itu dipecat oleh Megawati, kemudian juga itu dinamika politik yang terjadi. SBY mengundurkan diri, Mas Laude. Itu dikoreksi. SBY mengundurkan diri, kirim surat, lalu ada foto yang viral Bu Mega pegang map itu. Ini bisa hoax pada SBY loh. Oke, ini berarti
Jangan Iya, nanti iya. jangan Iya. sampai Berarti- jangan sampai Demokrat marah gara-gara Bang Laude Nanti bilang nggak jadi SBY dipecat koalisi gitu loh. dengan Saya ngingatin Partai aja Nasdem. gitu loh. Oke, ya. Artinya diakhiri juga. Hati-hati Belum- juga. belum Jangan sampai habis loh nggak juga. jadi, kata itu diingetin nggak, jangan sampai Iya, nggak kan jadi kasian kita juga koalisi. Mas Anies gara-gara kesalahan relawannya Demokrat marah kan nggak enak juga. Itu kan Maksudnya nggak kasian dapat Mas tiket Anies. maksudnya, Pak Anies nggak dapat tiket Ya, ke kita kan sayang 2024. juga kan kita ingetin Bang Laude. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpendapat bahwa Nasdem sebenarnya menaruh harapan agar Presiden Joko Widodo turut mempromosikan Anies Baswedan sebagai calon presiden yang diusung Partai Nasdem. Sebab dalam acara beberapa partai politik lainnya, Presiden Jokowi menyinggung beberapa sosok sebagai penerusnya di masa yang akan datang, antara lain Erlangga Hartarto dan Prabowo Subianto. Harapannya Nasdem, Presiden Jokowi juga mengendorse Anies sebagai yang dia lakukan kepada Erlangga saat HUT Golkar dan Prabowo ketika HUT Perindo, ujar Agung dalam keterangan tertulis Sabtu 12 November. Artinya sebenarnya bukan tidak mungkin Presiden Jokowi melakukan hal yang sama kepada Nasdem, yakni menyinggung capres yang telah diusung oleh Nasdem. Namun, Agung melanjutkan harapan tersebut nampaknya akan berakhir bertepuk dengan sebelah tangan. Beberapa peristiwa menunjukkan hal tersebut. Salah satunya yakni ketidakhadiran Presiden Jokowi di perayaan HUT ke-11 Partai Nasdem yang dihelat pada Jumat 11 November. Bahkan sang kepala negara juga tidak memberikan testimoni sebagaimana bisa dilakukan ketika tidak bisa menghadiri sebuah acara. Tanda ini pun menjadi bertolak belakang dengan yang dikatakan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bahwa Presiden Jokowi tetap merupakan sahabat terbaiknya. Padahal sejatinya seorang karib akan datang ke acara HUT orang dekatnya, sambil mendukung langkah apapun yang diambil demi kebaikan masa depan, ucap Agung. Termasuk dalam konteks Nasdem analogi tadi berlaku. Karena kini partai yang mengusung ide restorasi Indonesia tersebut mengusung Anies Baswedan sebagai capresnya, sambung dia. Oleh sebab itu, Agung berpendapat bahwa saat ini merupakan titik terendah hubungan Presiden Jokowi dengan Nasdem. Realitas politik tadi semakin memperkuat dugaan banyak kalangan bahwa hubungan Nasdem Presiden Jokowi sedang ada di titik terendah setelah selama ini berlangsung cukup intim layaknya sahabat, ujar Agung. Selain itu, menurut politisi PDIP, Masinton Pasaribu menilai Presiden Joko Widodo memiliki alasan tersendiri belum memberikan sinyal dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju pada pemilihan presiden 2024. Kuat dugaan kata Masinton hal tersebut karena Anies tidak memiliki partai atau tidak bergabung dalam partai politik. Ya kan gak ada partainya. Kalau ketemu Pak Erlangga, Ketum Golkar Erlangga Hartarto didoain karena ketua umum partai yang kemungkinan besar partainya dukung beliau, kata Masinton di Kompleks Parlemen Senayan. Diketahui Presiden Jokowi memang terang-terangan pernah menyatakan dukungan kepada para tokoh capres lainnya, yaitu Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Lebih lanjut, Masinton Pasaribu berharap dukungan Presiden bisa menyasar ke siapapun tokoh bakal capres. Termasuk doa saya kepada Mbak Puan misalnya, kan doa bisa kita sampaikan begitu ya. Harap anggota Komisi 6 DPR RI itu. Di sisi lain, ia juga meyakini dukungan Jokowi akan sama ratanya kepada tokoh bakal capres lainnya. Catatan Kompas.com, Presiden Jokowi mengisyaratkan dukungan kepada Prabowo untuk maju sebagai Capres 2024. Bahkan, Jokowi berpandangan bahwa Pilpres 2024 menjadi jatah bagi Prabowo. Hal itu Presiden lontarkan ketika berbicara soal rekam jejaknya yang berkali-kali memenangi pemilihan umum dari tingkat kota hingga nasional dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun Partai Perindo. Tadi Pak Hari, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo menyampaikan, saya ini 2 kali wali kota di Solo menang. Kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur sekali menang. Kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo, kata Jokowi dalam sambutannya. Pernyataan itu lantas membuat hadirin tertawa lepas. Prabowo yang duduk di barisan terdepan pun berdiri dan memberikan hormat ke arah Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi melanjutkan bisa jadi pada Pilpres 2024 justru Prabowo bakal keluar sebagai pemenang dan terpilih sebagai presiden.
Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo, ujar Jokowi disambut riuh tawa dan tepuk tangan para hadirin. Namun untuk saat ini persaingan antara figur Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan dapat memberikan dampak yang positif kepada Ganjar Pranowo terkait Pilpres 2024. Menurut Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya, Ganjar dinilai tidak akan terlalu terganggu oleh persaingan dimaksud. Ganjar dinilai tidak akan terganggu oleh persaingan dimaksud karena Prabowo dan Anies memiliki ceruk pemilih yang sama untuk direbutkan. Dalam acara obrolan malam Fristian yang disiarkan oleh BTV Rabu 30 November, Yunarto menilai bahwa pemilu 2024 nanti tidak bisa terlepas sepenuhnya dari pengaruh pemilu 2014 dan 2019. Dua ajang pemilu tersebut menurutnya telah menciptakan ceruk pemilihan tersendiri. Ceruk yang dimiliki oleh Jokowi dan dulu ceruk yang dimiliki oleh pihak oposisi diwakili oleh Pak Prabowo, ujar Yunarto saat hadiri acara daring. Namun demikian situasi berubah ketika Prabowo masuk ke dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sementara di sisi lain ceruk pemilih yang mengkehendaki Indonesia yang berbeda dari era pemerintahan Jokowi tetap ada. Dari sana menurut Yunarto, Anies bisa memperoleh limpahan suara. Itu yang menyebabkan kalau tadi saya sebutkan breakdown data basis pemilihan Anies itu hampir mirip dengan data Pak Prabowo kemarin. Tetapi masih ada sebagian yang bisa dipertahankan Pak Prabowo. Jadi itu juga betul yang menyebabkan Mas Ganjar lebih seperti berdiri sendiri dalam pertarungan di antara ketiga orang ini tidak terlalu terganggu, tutur Yunarto. Sementara dalam persaingan antara Prabowo dengan Anies, Yunarto juga menilai akan terjadi sebuah kanibalisme atau saling serang antara basis pendukung mereka yang serupa. Hanya saja dia menilai bisa saja baik Prabowo maupun Anies memperoleh keuntungan dari persaingan ini dibandingkan Ganjar. Kalau terjadi putaran kedua karena persaingan market di antara Prabowo dan Anies ini lebih bersinggungan, suara di antara keduanya itu lebih mungkin lari ke salah satu di antara mereka. Ganjar akan lebih mendapatkan limpahan lebih kecil, ujar Yunarto Wijaya.